Semangat pagi para leaders. Bertemu kembali dengan saya Ratia Asas Sinulingga, manajer PKS Dolo Ilir, Regional 2 PT PN 4. Kali ini dalam materi manajemen bisnis PLDP 1 angkatan 15. Manajemen bisnis ini terdiri dari 3 submateri, yaitu strategic planning, implementasi strategi, strategic control management. Strategic planning dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, makro dan mikro. Lingkungan makro adalah elemen-elemen lingkungan yang intangible atau tidak kelihatan, kadangkala tidak langsung mempengaruhi organisasi, tetapi pengaruhnya berjangka panjang seperti political legal force terkait persoalan iklim politik dan pemerintahan serta kepastian hukum, economic force terkait kondisi ekonomi makro, fiskal dan moneter, social cultural force terkait dengan demografi dan dinamika sosial dan budaya, technological force terkait dengan perkembangan teknologi, legal terkait dengan hukum dan perundang-undangan serta penegakannya, environment terkait dengan lingkungan hidup. Semua ini disingkat PESTEL. Lingkungan mikro adalah elemen-elemen yang intangible langsung berinteraksi dengan organisasi. Yang kedua yaitu lingkungan internal, memiliki elemen-elemen internal perusahaan terkait sumber daya seperti produksi atau operasi, pemasaran, keuangan, SDM, inovasi, dan teknologi. Setelah itu kita bergerak ke implementasi strategi. Pengertiannya adalah penugasan atau penugasan kembali kepada para pemimpin perusahaan, baik tingkat corporate maupun tingkat unit bisnis, untuk mengkomunikasikan dan mengimplementasikan strategi bersama-sama karyawan. Implementasi strategi dilakukan melalui kepemimpinan, struktur, kultur, dan imbalan. Implementasi kepemimpinan berupa mengubah kepemimpinan saat sekarang pada tingkatan yang tepat. Kedua, memperkuat motivasi para manajer melalui pemberian insentif. 3, melibatkan pengembangan karir para penyusun strategi di masa depan. Implementasi strategi ini memiliki problem antara lain misi, visi, dan strategi yang kurang tepat, ketidakjelasan tujuan dan target strategik organisasi, ketidaktajaman indikator kinerja setiap jabatan, tidak mau menetapkan target yang menantang, tumpulnya rencana kerja perbaikan, kaburnya penilaian kinerja dan imbal jasa, kelemahan sistem kontrol dan monitor, minimnya dukungan keuangan, kelangkaan kualitas kepemimpinan, kelemahan perbaikan proses, ketertinggalan teknologi informasi, ketidakefektifan struktur organisasi. Berikutnya kita berbicara tentang strategic control management. Bagian terpenting dari keberhasilan penerapan strategi ini adalah pelaksanaan pengendalian. Faktor kegagalan bisa muncul karena dorongan dari lingkungan ekonomi, politik, teknologi, dan faktor sosial yang mengalami perubahan. Adapun proses pengendaliannya dilakukan dengan cara 1. Membuat patokan dan ukuran-ukuran kinerja. 2. Mengukur kinerja. 3. Menafsirkan informasi dan mengambil tindakan korektif. Pengendalian strategik yang baik dapat dilihat dari ciri-cirinya, yaitu strategi pengendalian yang baik adalah tepat pada pembiayaannya serta informasi yang tersedia relevan, akurat, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Informasi harus diterima tepat waktu dan dapat membantu pengendali dalam pengambilan tindakan yang tepat. Pengendalian seharusnya sesuai dengan kebutuhan dari pemangku kepentingan. Semoga dapat kita implementasikan dalam perusahaan kita. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa.